kita hari ini belajar tentang lanjutannya yaitu uji dan analisis data. Cuman PPT-nya belum jadi. Tapi tetap jelasin. Kemarin kan kita bahas sampai ke populasi sampel ya. Nah, itu suara apaan sih? Oh, ini nggak nyala. Gimana sih? Mau dicobain. Oke, tentang uji dan analisis data dalam kuantitatif. Nah, ini tuh poin terakhir dari metode penelitian. Nah, yang kita bahas itu ada uji validitas, ada uji reliabilitas, analisis data deskriptif, sama analisis data inferensial. Ya, oke, uji validitas. Nah, uji validitas itu tuh, jadi kita sebelum yang namanya sebelum ada yang namanya pembagian angket secara menyeluruh, misalnya kalian sampelnya itu adalah 100 orang. Nah, itu perlu yang namanya diuji validitaskan dulu. Uji validitas sebanyak 30 orang. Ya, maksimal 30 orang lah. Ya, sebentar saya angkat telepon dulu. Uji validitas. Uji validitasnya di sini udah dijelaskan kalau misalnya uji validitas merupakan kesucian alat ukur dengan apa yang hendak kita ukur. Kalian itu kan nanti akan membuat angket. Nah, nanti angketnya itu apa namanya diujikan dulu. Jadi sekiranya diujikannya tuh untuk apa? Diujikannya itu untuk kalau misalnya apakah pernyataan kalian itu dipahami oleh sampel atau enggak. Nah, terus udah gitu selain dipahami, apakah mereka yakin dengan jawabannya itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, terus sudah gitu, eh tutup dulu deh. Nah, jadi eh, sebelum diujikan langsung kepada sampel yang sesungguhnya, kalian bisa mengujikan dulu kepada secara acak gitu ke responden sesuai dengan kriteria tapi di luar sampel gitu. Jadi kalau misalnya udah uji validitas, terus udah gitu misalnya orang itu udah kamu kasih angket untuk diuji validitasnya, itu jangan di ini lagi, jangan dikasih angket lagi gitu kalau untuk si sebenarnya. Jadi untuk sampel sama untuk uji validitas reliabilitas itu orangnya beda, nggak boleh sama ya, biar tidak menimbulkan keberpihakan gitu. Nah, jadi uji validitas merupakan kesucian alat ukur dengan apa yang hendak kita ukur. Jadi sebuah instrumen yang digunakan dalam penelitian haruslah valid.
Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen-instrumen dalam ilmu sosial sudah ada yang baku atau standar. Mereka telah teruji validitasnya, tetapi banyak juga yang belum baku. Untuk itu, maka peneliti harus mampu menyusun sendiri instrumen pada setiap penelitian dan penguji validitas dan reliabilitasnya. Nah, instrumen yang tidak teruji validitas dan reliabilitasnya bila digunakan untuk penelitian akan menghasilkan data yang sulit dipercaya kebenarannya alias tidak valid, ya. Jadi kalian bikin angket tuh bukan sembarang bikin angket. Kalian boleh nggak, Kak, saya boleh nggak bikin angket atau pernyataan yang sudah pernah ada di penelitian sebelumnya, kan kayak misalnya beda daerah doang, gitu. Jadi beda daerah doang antara apa namanya, misalnya yang satu penelitiannya di Papua, yang satu penelitiannya di Pulau Jawa, gitu ya. Nah, yang di Papua udah duluan nih, instrumen pernyataannya juga udah instrumen pernyataannya juga sudah dibuat dan sudah diujikan, gitu ya. Nah, terus kalian mau pakai pernyataan, gitu kan, angket yang sama isinya dengan yang di Papua. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Nah, tapi tetap harus melalui uji validitas dan reliabilitas dulu. Untuk apa? Karena mungkin pemahaman di Papua, orang Papua sama pemahaman orang di Jawa, gitu, yang tinggal di Jawa, mungkin akan berbeda. Makanya perlu yang namanya diujikan. Biar apa? Biar datanya itu valid. Gitu. Apakah pernyataannya bisa diterima oleh mereka? Apakah bisa dipahami oleh mereka? Dan mereka mengerti akan maksud dari pernyataan yang sudah kalian buat. Nah, jika mereka tidak mengerti, otomatis pasti ada yang namanya datanya tidak valid. Kalau tidak paham dengan pernyataannya, maka ada yang namanya mungkin ya udahlah jawab aja setuju, jawab aja tidak setuju, kan suka ada yang kayak gitu. Jadi untuk menghindari itu juga gitu, sehingga kalian mendapatkan data yang memang benar-benar valid, ya. Jadi kalau misalnya ntar, saya takut kalau misalnya saya pakai pertanyaan yang sebelumnya gitu, nanti disangkanya nggak valid, takut malah dibilangnya plagiat dan lain-lain. Nggak apa-apa, boleh kok, gitu kan. Tapi ya itu, tetap harus diujikan lagi gitu. Apakah, itu bisa apakah ada pernyataan yang harus dihilangkan, kemudian diganti pernyataannya, ataukah tetap pernyataannya pakai itu aja nggak apa-apa gitu. Nah, makanya perlu ada yang namanya uji validitas. Oke? Nah, untuk uji validitas itu ada beberapa rumus. Ya, ada pakai product moment dan ada pakai Rank Spearman. Nah, oh, nggak ada. Oke. Ini rumus Pearson atau alias product moment. Ya, jadi kalian boleh namanya uji validitas pakai rumus Pearson. Nah, rumus ini jadi untuk jadi validitas itu harus dihitung tiap per pernyataannya. Apakah per pernyataannya valid atau tidak? Gitu. Itu validitas. Ya. Jadi ada dua rumus product moment dan ada rumus Spearman gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan data apa sih namanya ordinal, itu ordinal kalian boleh menggunakan product moment gitu. Kalau data kalian ordinal. Tapi kalau misalnya data kalian interval, kalian bisa menggunakan range Spearman gitu. Nah, ini rumus range Spearman. Jadi kalian boleh pakai
produk momen, boleh juga pakai range Spearman. Nah, sekarang ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu mencakup 3 aspek penting, yaitu alat ukur yang digunakan harus stabil, dapat diandalkan atau dependability, dan dapat diramalkan predictability, sehingga alat ukur tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi atau dapat dipercaya. Ya, jadi dapat dipercaya. Sedangkan reliabilitas itu menunjukkan sejauh mana tingkat kekonsistenan pengukuran dari suatu responden ke responden yang lain, atau dengan kata lain sejauh mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut, ya. Nah, bedanya apa reliabilitas sama validitas? Kalau misalnya validitas, kalian uji per pernyataannya, tiap pernyataannya tuh diuji valid atau enggak. Kemudian dihitung lagi apa, diuji reliabilitasnya per variabel. Jadi itu angkanya angka variabel. Jadi uji variabel, ya, variabel kan ada variabel X dan variabel Y. Jadi variabel X-nya itu tiap pernyataannya reliabel atau enggak. Variabel Y-nya variabel atau enggak. Oh iya. Apa sih, data itu dianggap valid jika, ya, jika dia itu apa sih namanya, memiliki minimal 0,3 gitu, 0,3 angkanya. Nah, sedangkan kalau misalnya reliabilitas itu 0,7. Jadi kalau misalnya di bawah itu berarti tidak valid dan tidak reliable, intinya gitu ya. Nah, ini ada rumus uji reliabilitas. Ada alpha Cronbach. Ini adalah rumus alpha Cronbach. Jadinya apa sih? Aku belum ini ya, belum kasih keterangan ini rumus alpha Cronbach, dan ini ada KR20 atau KR21. Gitu. Jadi tergantung kalian ininya apa dulu datanya gitu. Kalau misalnya biasanya itu biasanya pakai yang ini alpha Cronbach. Jadi kalau misalnya kalian pakai kalau pakai produk Moman biasanya pakainya alpha Cronbach. Tapi kalau misalnya pakai ring Spearman biasanya pakai Spearman Draw. Nah, itu nanti akan aku jelasin pada saat di statistik ya. Gitu. Nah, terus ada yang namanya beres. Nah, ada yang namanya analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif tuh kayak gimana sih? Aku stop screen dulu. Kita apa sih namanya? Saya kasih contoh ke yang lain. Nih, kalian mau tahu titik nih. Nah, jadi gini. Jadi ini uji validitas dan uji reliabilitas ya. Bentuknya kayak gini. Oh ya, nih kan. Nih. Jadi dia eh, kalau misalnya uji validitas itu kalau minimal itu 0,3. Jadi kalau di bawah 0,3 itu nggak valid. Ya. Jadi eh, lebih dari apa sih, sama dengan atau lebih dari 0,3 itu valid. Nah, kalau misalnya reliable itu adalah kalau misalnya sama dengan atau lebih dari 0,7 itu reliable. Nah, kalau udah valid dan reliable, kalian boleh untuk membagikan angket kalian ke responden yang sebenarnya, yaitu 100 responden.
ya. Nah, untuk tadi yang saya bilang bahwa kalian harus ingat untuk uji validitas dan reliabilitas kalian boleh maksimal untuk ujinya itu adalah 30 ke 30 orang, tapi 30 orang itu di luar sampel, tapi memiliki kriteria yang sama. Jadi kalau pada saat kalian mau uji apa sih uji angket yang sebenarnya itu yang udah pernah diuji, yang udah pernah mengisi angket diuji validitas dan reliabilitas itu jangan dibagikan lagi untuk mengisi angket. Oke? Karena datanya data untuk hasil uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini merupakan apa sih namanya? Ini contoh. Jadi kalau misalnya validitas, ya, validitas, nih pertanyaan P1 itu maksudnya pertanyaan 1, pertanyaan 2, nih yang nomor item. Nah, ini data validnya per pernyataan. Jadi di X1 itu ada 3 pernyataan, di X2 itu ada 10 pernyataan ya. Ada 10 pernyataan. Nah, ini semua datanya. Dan ini semua di atas 0,3. Artinya berarti valid. Ya. Nah, kalau misalnya reliable, itu kan 0,7 titik kritisnya. Nah, ini data reliable-nya itu 0,8. Artinya di atas lebih dari 0,7. Artinya reliable. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tapi kalau misalnya dalam proposal itu kalian nggak usah ada ini untuk proposal ya. Jadi bab 1 sampai bab 3 itu nggak usah ada ini. Jadi kalian cukup sampai di rumus aja. Jadi kalian itu menetapkan rumus uji validitas dan rumus reliabilitasnya itu apa. Nah, kalau yang ini berarti udah hasil. Jadi dia udah nyebarin angket ke 25 atau 30 orang gitu. Gitu ya. Kemudian masuk ke analisis data. Nih, analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif itu untuk apa? Gitu, untuk mendeskripsikan gitu. Untuk mendeskripsikan apa namanya? Penelitian kalian gitu. Misalnya data deskriptif itu ada data responden dan ada data penelitian. Ya. Data responden. Nih, saya bilang analisis deskriptif merupakan gambaran mengenai data responden dan data penelitian. Data responden itu seperti apa sih, Kak? Gitu kan. Aku tandain. Data responden itu kayak apa sih, Kak? Data responden itu kayak jenis kelamin. Nama nggak perlu, jadi jenis kelamin. Terus pendidikan, terus pekerjaan, penghasilan. Intinya kalian menanyakan sesuatu yang memang datanya diperlukan untuk penelitian kalian itu. Ya. Terus data penelitian itu yang kayak gimana, Kak? Gitu. Data penelitian itu yang ya data penelitian itu yang sesuai dengan variabel kalian yang ditanyakan seperti misalnya dimensinya adalah kredibilitas. Nah, indikator dari kredibilitas itu adalah keahlian, gitu kan. Keahlian menyampaikan pesan, gitu kan. Nah, terus pernyataannya, apa sih namanya? Pernyataannya, narasumber memberikan pesan dengan menggunakan contoh bergambar, gitu. Narasumber memberikan informasi dengan jelas didukung oleh gitu kan gambar, didukung oleh gambar atau didukung oleh apa gitu. Nah, itu pernyataan. Nah, itu data penelitian yang memang sesuai dengan penelitian kalian gitu ya. Nah, untuk data penelitian itu rumusnya ini.
ya, persentasenya P sama dengan F bagi N kali 100%. Ini untuk data deskriptif. Jadi untuk melihat persennya lah, gitu. Nah, kalau misalnya udah misalnya perempuan 25%, laki-laki 75%, kalian cuman apa sih, nganalisisnya kayak gitu, nggak kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya persen, kalian juga harus ada dasarnya. Nah, terjemahan keilmiahnya itu gimana 75% itu disebutnya apa? Kalian bisa lihat nih di sini. Oh, 75% itu sebagian besar dari responden. Jadi kalian bisa menganalisis sebagian besar dari responden dalam penelitian ini yaitu berjenis kelamin laki-laki, misalnya gitu. Jadi laki-laki tuh 75% di perusahaan tersebut gitu. Jadi kalian harus menerjemahkannya sesuai dengan keterangan ini. Dan sangat sedikit dari responden berusia berjenis kelamin perempuan gitu kan. 25% ada di mana nih? Oh, di sini. Jadi sangat sedikit disebutnya. Jadi kalau misalnya kalian menyebutkan sebagian besar, hampir seluruhnya atau setengah dari, itu kalian patokannya dari mana? Dari sini, dari si Ari Kunto ini. Jadi setiap data yang kalian lontarkan gitu dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk ilmiah itu harus ada sumbernya. Yaitu misalnya saya ngambilnya dari Ari Kunto gitu. Kayak gitu ya. Jadi tidak boleh yang namanya kalian menganalisa itu tidak berdasarkan sumber. Nah, ini ada itu biasanya kalau ini tuh data satuan, ini yang namanya data menyeluruh. Gitu, jadi kelompok. Jadi kayak misalnya tadi kan kalian misalnya tuh P1, variabel X1 tuh ada 3 pernyataan gitu. Nanti itu dihitung tuh kayak gini. Pengkategorian. Jadi disebutnya pengkategorian. Ini kita masih bahas deskriptif. Jadi setiap pernyataan itu dibuat kategorinya. Jadi tidak dianalisis satu persatu pernyataan. Ya. Jadi pengkategorian tersebut dilakukan berdasarkan interval batasan dengan cara sebagai berikut. Ini rumusnya, jadi kalau misalnya nyari skor tertinggi itu nilai tertinggi dikali jumlah pernyataan dikali jumlah responden. Skor terendah, nilai terendah, nah ini nanti akan kita belajar di statistik. Kemudian analisis data inferensial. Nah, analisis data inferensial itu apa? Ini data inferensial itu adalah data. Kalau misalnya kalian meneliti tentang, kalau penelitian kalian hanya deskriptif, kalian cukup sampai di sini. Jadi nggak ada data inferensial, ya. Data inferensial itu untuk apa? Data inferensial itu kalau misalnya kalian meneliti lebih lanjut ke pengaruh atau kalian meneliti hubungan. Ya, untuk kalian yang meneliti hubungan atau meneliti pengaruh. Tapi kalau misalnya kalian cuma meneliti secara deskriptif, kuantitatif deskriptif, cukup sampai di sini saja. Tidak ada rumus lain, cukup sampai di sini saja. Oke? Gitu. Nah, untuk data inferensial itu ada rumusnya lagi, tergantung kalian meneliti hubungan atau meneliti hubungan atau korelasi atau kalian meneliti pengaruh. Gitu ya, hubungan itu korelasi maksudnya. Jadi kalian meneliti korelasi atau kalian meneliti pengaruh. Tuh. Nah, ini adalah um, ini dia meneliti hubungan, meneliti hubungan, dia menggunakan rumus
itu, boleh nggak sih Kak, gitu kan, boleh nggak sih Kak kalau misalnya menggunakan SPSS atau misalnya alat ukur yang aplikasi gitu, boleh. Tetap kalian harus tetap memasukkan rumus di proposal. Nah, kalian gimana sih? Gini loh, kalian harus tetap tahu cara menghitung secara manualnya itu seperti apa. Jadi eh, tidak semerta-merta hanya berdasarkan aplikasi gitu. Ya, jadi kalau misalnya di proposal tidak boleh nih misalnya menggunakan hitungan analisis data menggunakan SPSS gitu. Boleh, tapi kalian harus tetap mencantumkan rumus. Misalnya penelitian dalam penelitian analisis data inferensial pada penelitian ini menggunakan rumus Reng-Spearman sebagai berikut. Kalian munculkan rumus Reng-Spearman gitu kan. Terus udah gitu kalian bisa menambahkan kalimat gitu. Untuk memudahkan peneliti, peneliti dibantu dengan untuk mendapatkan hasil peneliti dibantu dengan menggunakan SPSS gitu. Jadi sistem SPSS untuk mempersingkat untuk mempersingkat mengolah data. Gitu. Jadi itu boleh, tapi rumusnya kita harus ya. Untuk ini untuk korelasi harus ada rumusnya. Jadi ada